Hans J. Eysenck merupakan salah satu psikolog paling produktif sekaligus paling kontroversial pada abad ke-20. Sepanjang kariernya yang membentang selama 5 dekade, ia menulis sekitar 50 buku dan lebih dari 900 artikel jurnal ilmiah, serta memberikan kontribusi penting bagi berbagai bidang dalam psikologi. Lahir di Jerman, penolakannya terhadap Partai Nazi pada dekade 1930-an memaksanya melarikan diri ke Inggris. Pada saat wafatnya, pada tahun 1997, Eysenck tercatat sebagai salah satu peneliti psikologi yang paling banyak dikutip di dunia. Buku pertamanya, Dimensions of Personality, ditulis dengan gaya yang kering dan fragmentaris. Namun demikian, karya ini memiliki arti historis yang besar karena untuk pertama kalinya meletakkan dasar ilmiah bagi konsep introversi dan ekstraversi dalam psikologi kepribadian. Dua dimensi utama Eysenck berpendapat bahwa studi tentang perbedaan kepribadian harus bersifat objektif dan berbasis statistik. Model dimensi kepribadiannya dibangun melalui metode analisis faktor, sebuah pendekatan yang memungkinkannya menarik kesimpulan mengenai struktur kepribadian dari kumpulan besar data survei. Pengalaman Eysenck bekerja di Rumah Sakit Darurat Mill Hill di London selama masa perang menjadi konteks awal penelitiannya. Ia menggunakan sekitar 100 tentara yang mengalami kelelahan akibat perang sebagai sampel penelitian. Para responden diminta menjawab pertanyaan mengenai reaksi kebiasaan mereka terhadap berbagai situasi dan menilai diri mereka sendiri. Pola jawaban yang terkumpul memungkinkan Eysenck mengelompokkan individu berdasarkan dua dimensi luas, atau yang ia sebut sebagai super traits, yakni ekstraversi, introversi, dan neurotisisme. Menurut Eysenck, super traits ini bersifat bawaan dan ditentukan secara genetik, serta termanifestasi dalam fisiologi manusia, khususnya pada otak dan sistem saraf. Dalam pandangan ini, ia banyak terinspirasi oleh pemikiran Ivan Pavlov. Ekstraversi berkaitan dengan tingkat rangsangan kortikal otak, sedangkan neurotisisme berhubungan dengan aspek sistem saraf yang mengatur respons emosional terhadap peristiwa. Kemudian, Eysenck menambahkan dimensi ketiga, yaitu psikotisisme. Dimensi ini berfungsi sebagai indikator sejauh mana seseorang cenderung memberontak terhadap sistem sosial, bersikap impulsif, atau bertindak ceroboh. Berbeda dari dimensi ekstraversi, introversi yang mengukur tingkat sosiabilitas, psikotisisme mengukur sejauh mana individu mematuhi atau menyimpang dari norma dan konvensi sosial. Dalam bentuk ekstremnya, dimensi ini berkaitan dengan perilaku antisosial atau sosiopatik. Ekstraversi. Dalam kerangka Eysenck, otak individu yang ekstrovert justru menunjukkan tingkat rangsangan yang lebih rendah dibandingkan introvert, berlawanan dengan intuisi umum. Karena stimulasi internal yang relatif lebih rendah ini, ekstrovert secara alami mencari rangsangan eksternal termasuk interaksi sosial untuk merasa hidup dan terlibat penuh. Mereka cenderung memiliki sikap yang lebih ringan terhadap peristiwa dengan keterikatan emosional yang tidak terlalu mendalam. Secara umum, ekstrovert digambarkan sebagai pribadi yang ceria dan optimistis. Meskipun dalam kondisi tertentu, mereka dapat menjadi pencari risiko yang gelisah dan kurang dapat diandalkan. Introversi. Sebaliknya, individu introvert memiliki tingkat rangsangan otak yang lebih tinggi, sehingga lebih rentan terhadap perubahan suasana hati dan memiliki kehidupan batin yang intens. Akibat kelebihan stimulasi internal ini, introvert seringkali menghindari interaksi sosial yang berlebihan sebagai bentuk perlindungan diri. Dalam banyak kasus, mereka tidak membutuhkan banyak interaksi sosial karena kehidupan batin mereka sudah kaya dan memadai. Karena mengalami peristiwa secara lebih intens, introvert cenderung memiliki respons emosional yang lebih dalam, termasuk kecenderungan terhadap kesedihan. Mereka umumnya pendiam, serius, lebih pesimistis, dan dapat bergumul dengan persoalan harga diri serta rasa bersalah. Neurotisisme. Neurotisisme merupakan indikator kecenderungan seseorang untuk merasa gelisah, gugup, khawatir, cemas, atau tertekan. Skor tinggi pada dimensi ini tidak serta-merta berarti seseorang adalah neurotik dalam pengertian klinis, sementara skor rendah menunjukkan stabilitas emosional yang lebih besar. Individu dengan kecenderungan neurotisisme tinggi bereaksi lebih kuat terhadap rangsangan, sedangkan mereka yang rendah pada dimensi ini cenderung lebih tenang dan mampu menempatkan peristiwa dalam perspektif yang proporsional. Introvert dengan tingkat neurotisisme tinggi, dalam upaya mengendalikan stimulasi internal yang berlebihan, rentan mengalami fobia dan serangan panik.
Sebaliknya, ekstrovert yang neurotis cenderung meremehkan dampak peristiwa kehidupan dan dapat mengembangkan bentuk neurosis yang ditandai oleh penolakan atau represi. Penutup. Meskipun pendekatan biologis Eysenck terhadap kepribadian sering menuai kritik, banyak temuannya justru semakin diperkuat oleh penelitian lanjutan. Sebagaimana dicatat oleh Steven Pinker, studi terhadap kembar identik menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variasi kepribadian dapat dijelaskan oleh proses sosialisasi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Saat ini terdapat berbagai model kepribadian lain, termasuk model 5 faktor yang mencakup ekstraversi, kesesuaian, kehati-hatian, neurotisisme, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Namun demikian, Eysenck merupakan tokoh pertama yang secara sistematis berupaya memahami kepribadian melalui pendekatan statistik. Kepribadian mungkin tidak pernah menjadi sains yang sepenuhnya eksak, tetapi karya Eysenck telah meletakkan fondasi penting bagi pemahaman manusia yang tidak semata-mata bergantung pada pengamatan sosial. Sebagai ilmuwan serius sekaligus penulis psikologi populer, Eysenck memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan literasi psikologis publik. Pada dekade 1950-an, ia melancarkan kritik terkenal terhadap validitas ilmiah psikoanalisis dengan menyatakan bahwa tidak terdapat bukti empiris kuat bahwa pendekatan tersebut efektif dalam menyembuhkan neurosis. Kritik ini turut mendorong perkembangan psikoterapi yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi ilmiah. Selain itu, Eysenck juga dikenal sebagai peneliti kecerdasan yang menentang pandangan pengkondisian sosial murni, dengan menyatakan bahwa tingkat kecerdasan sebagian besar bersifat diwariskan dan memiliki dasar genetik.